Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Ini termasuk pertemuan pengganti kemarin karena hari Selasa saya harus menghadiri dalam rangka tim penyusun rencana kerja Kabupaten Mojokerto. Jadi kemarin saya diundang sebagai tim penyusun dari Dinas Ketenagakerjaan terkait dengan rencana ketatanegaraan di Kabupaten Mojokerto. Jadi terkait peluang dan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Mojokerto. Ya itu 5 tahun sekali biasanya ya. Tapi terkadang juga ada kegiatan lain yang terkait dengan pengupahan, terkait dengan kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan seperti itu. Ya, itu mungkin salah satu bentuk pengabdian dari dosen untuk melakukan atau mengamalkan ilmunya terkait dengan kebijakan publik yang ada di Kabupaten Mojokerto. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan bahasan kita terkait dengan hukum. Mungkin kan pada pertemuan kemarin kita hanya membahas tentang sistem hukum atau mungkin awalan pemahaman tentang hukum, basicnya. Hari ini kita sudah mulai membahas tentang bagaimana hukum formal, bagaimana sistem hukum di negeri kita. Kalau kita merujuk kembali pengertian daripada hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan atau perintah-perintah atau larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat karena itu harus ditaati di dalam masyarakat. Ini yang kemarin saya sampaikan juga. Bahwa Profesor Uteh ini mengatakan bahwa hukum itu ya himpunan dari berbagai macam peraturan atau yang isinya larangan atau perintah atau anjuran terkait dengan kepentingan masyarakat. Nah, itu nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian juga disampaikan oleh C.T. Simorangkir. Nah, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib atau berlanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi akan diambil sebuah tindakan dengan hukuman tertentu. Jadi menurut Simorangkir bahwa hukum itu adalah bedanya dengan norma agama, kesusilaan dan sebagainya. Ini di sini. Kalau hukum itu berarti sudah bentuknya tertulis, ada institusi atau lembaga atau pihak yang berwenang yang membuat atau menetapkan peraturan tersebut dan sifatnya memaksa kan. Nah, ketika dia dilanggar maka akan dikenakan sebuah sanksi. Jadi kata kuncinya di sini hukum itu sifatnya memaksa, ada yang membuat, jika dilanggar ada sanksi. Ya, apakah norma hukum, norma agama tidak ada sanksinya? Ada, tetapi mungkin tidak senyata yang seperti kita rasakan sebagai manusia. Ya mungkin kalau agama hukumannya ya bisa dosa atau mungkin kualat atau apa seperti itu. Efeknya bisa juga ke hati nurani kita menjadi susah atau gelap. Oke, itu terkait dengan pemahaman kita tentang hukum. Nah, kemudian ada kemarin juga pengertian tentang sumber-sumber hukum. Sumber hukum ini segala yang menimbulkan aturan, mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Jadi kalau kita bicara sumber hukum, berarti apa saja yang bisa mengakibatkan atau yang mengharuskan kita melakukan perbuatan itu. Dan ketika itu tidak dilakukan, maka akan dikenakan sebuah sanksi secara tegas. Apapun. Misalnya, hari ini hukum alamnya adalah Anda harus sarapan pagi, misalnya. Ya. Kalau Anda nggak sarapan, apa hukumannya? Ya mungkin awakmu hari ini wis
atau bisa juga lesu atau sebagainya. Atau mungkin ada peraturan yang sangat tegas lagi. Ketika Anda tidak datang tepat waktu misalnya. Kalau memang kita sepakati jam 8 misalnya, kita terlambat, nah sanksinya apa? Sanksi yang tegas. Itu terkait dengan sumber hukum. Jadi apapun yang mengakibatkan kita menjadi sifatnya maksa, mengatur atau melarang atau himbauan, itu namanya sumber hukum. Nah, sumber hukumnya bisa juga dari kaidah agama, silaan, adat, atau hukum. Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat menemukan hukum. Karena yang menjadi sumber hukum adalah merupakan suatu ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. Jadi ada referensinya, ada dasarnya. Sehingga itu bisa dikatakan tempat di mana orang itu dikatakan apa? Melaksanakan atau melanggar atau menghasilkan sesuatu yang atau mengakibatkan perbuatan itu menjadi tertib, menjadi aman, menjadi misalnya hari ini tadi Anda berangkat kuliah nggak pakai jaket, nggak pakai helm misalnya, apa yang terjadi? Ya sebenarnya nggak apa, tetapi ketika Anda melintas di jalan umum maka Anda akan terkena aturan lalu lintas. Ya, hukum formalnya, kalau hukum kaidah susila mungkin bisa juga Anda dianggap nggak pantas. Ya, ketika ke kampus kok nggak jauh-jauh dari rumah, nggak pakai helm, nggak pakai jaket misalnya. Ya, mungkin orang menganggap kamu pergi di wilayah yang mungkin dekat-dekat saja, ya, atau mungkin tidak sampai ke jalan raya. Bisa juga seperti itu. Nah, ini namanya sumber hukum. Tempat menggali hukum. Karena yang menjadi sumber hukum itu merupakan sebuah ketentuan punya kekuatan yang mengikat. Jadi ketika orang itu disanksi atau diputuskan atau justice apa? Berarti dia mempunyai referensi, mempunyai dasar. Anda menggunakan hijab, misalnya. Anda menggunakan dasar hukum apa? Hukum kesusilaan, hukum agama, hukum sopanan dan sebagainya bisa juga terjadi. Misalnya, kenapa Anda harus pakai hijab? Misalnya, ya pantas Pak, ini bisa mau keluar rumah. Misalnya. Ini berarti hukum kesusilaan. Antara sopan dan sopan. Saya ini perempuan Pak, sudah menginjak dewasa misalnya. Atau mungkin bisa juga orang tua kamu memberikan dasar, Dok, kalau keluar rumah ya harus menutupi aurat, paling tidak pakai baju yang rapi, apalagi menutup aurat. Nah itu mungkin bisa menjadikan sumber hukum. Nah, ibumu mengatakan itu karena apa? Bisa hukum adat, bisa hukum silaan, bisa juga hukum agama. Ya sebagai referensi untuk menentukan sebuah. Ya. Kemudian ada sumber pengenal, ini Kebran, ini yang kemarin saya sampaikan juga seperti itu. Artinya bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk menemukan hukum itu merupakan tempat di mana perundang-undangan itu. Anda hidup di mana? Hukum luar negeri, dalam negeri, atau bisa juga hukum di suatu wilayah tertentu. Ya mungkin kemarin saya sampaikan di mana langit kau pijak, disitulah langit yang kamu curi. Di mana tempat itu Anda berada, disitulah aturan hukum yang Anda harus laksanakan. Anda masuki masjid, Anda masuki kantor perbankan, Anda masuki kampus, Anda masuki wilayah itu pasti akan membawa dampak pada orang. Anda ke masjid misalnya, ya, sampai harus suci, sampai harus pakai lepas sandalnya atau wudhu dulu, atau bisa juga pakai baju yang sopan. Nah, misalnya sampai mau munggah masjid, kali copot sepatu muang jajak, ya dianggap kayak PT ngono sampai dikurak wong ya. Nah,
itu bisa pengaruh. Atau bisa juga Anda memasuki wilayah-wilayah luar negeri, misalnya Anda masuk ke negara Malaysia, negara Thailand, atau bisa kemana saja, Anda harus mempunyai surat izin masuk. Anda harus punya paspor apa, wisata kah, bekerja kah, atau sekedar kunjungan, atau ada sekedar lewat, semua ada aturan. Ada sumber asal Wellbrand. Jadi Kebren itu pengenalan dari wilayahnya. Kalau Wellbrand itu sumber asalnya, siapa yang membuat aturan itu. Misalnya Anda masuk kantor BRI, cabang BRI, berarti yang membuat adalah Bank BRI. Sehingga satpamnya juga dia melaksanakan itu. Misalnya ketika Anda masuk ditanya, ada perlu apa Mbak? Saya mau nabung, oh berarti ke CS. Anda mau apa? Konsultasi diarahkan itu. Atau bisa juga Anda masuk, mohon maaf Pak, Bu, pakai maskernya ya. Atau cuci tangan dulu baru. Itu biasanya. Jadi aturan itu siapa yang buat? Ya kantor tersebut. Kantor apa itu? Ya kalau Anda di kampus berarti yang membuat adalah kampus atau rektorat atau direktor. Kemudian macam-macam sumber hukum. Ini ada sumber hukum material, ada sumber hukum formal. Kalau kita bicara hukum material berarti isinya keyakinan dan perasaan hukum individu berpendapat umum menentukan isi atau materi atau jiwa hukum itu. Jadi ada kandung maksud dari hukum peraturan itu. Kenapa sih ketika kita masuk bank harus pakai masker misalnya? Mungkin karena peraturan itu belum dicabut. Ya, sehingga ketika siapapun yang memasuki ruangan tertutup khususnya di kantor tersebut, maka harus menggunakan masker. Sehingga itu harus dilakukan. Nah, itu termasuk material. Kenapa itu harus pakai? Ya, mungkin karena virus, bisa karena COVID dan sebagainya itu. Nah, itu namanya materialnya, tujuan dan maksud, isi daripada materi. Nah, isinya apa? Perintahkah, larangkankah, atau himbauan? Nah, himbauan misalnya apa? Anda dilarang bergurau atau berbicara keras di dalam sebuah ruangan itu. Itu kan himbauan. Nah, apakah dilarang? Enggak. Bicara keras boleh, asalkan memang kebutuhannya. Misalnya CS-nya memanggil nama nasabahnya, ya mosok pelan-pelan, ya, paling tidak harus bisa didengar di ruangan itu. Nah, itu berarti boleh. Tapi kalau ngomong keras tidak ada maksud dan tujuan, Anda baca WA kemudian tertawa atau mungkin bisa juga menjawab telepon dengan keras, ya bisa juga ditegur sama petugas. Nah, itu berarti itu isi materi sudah. Nah, Utrecht ini mengatakan bahwa material atau sumber hukum material merupakan perasaan hukum, keyakinan hukum individu, atau bisa juga public opinion, pendapat masyarakat menjadi faktor isi hukum. Artinya ada aturan-aturan yang tidak diformalkan, tetapi itu ada, itu terjadi. Ya. Ketika itu diformalkan jadi hukum formal, berarti itu perlu penegasan. Perlu penegasan. Mungkin contoh, ya. Ketika ada adik mau kuliah, Anda harus di awal mungkin disampaikan kuliah harus pakai baju yang rapi, pakai sepatu dan sebagainya. Ternyata masih ada yang pakai sendal, ada yang pakai baju yang mungkin tidak sesuai dengan adat kita apa, sehingga perlu penegasan, ditetapkan sekalian. Akhirnya seperti kayak karyawan Sivitas Akademika ditetapkan bahwa hari Senin, Selasa pakai baju putih-putih misalnya, Rebo, Kemis pakai batik, Jumat bebas. Nah,
Kenapa itu diatur? Karena pada waktu sebelum-sebelumnya mungkin terjadi ketidaktertiban bagi karyawan atau sivitas ketika memasuki, sehingga pandangannya kelihatannya tidak seperti kampus tapi koyok pasar ngono ya. Jadi jauh bedanya antara yang pasar dengan mungkin. Nah, kenapa itu dilakukan? Ya mungkin terkait dengan kaidah kesopanan dan sebagainya. Karena orang Jawa itu kan berpikirnya ajine rogo saka busana. Nah, dari penampilan biasa. Ya boleh-boleh saja kalau Anda berpikir sederhana. Artinya seseorang itu bisa juga dilihat dari busananya, sudah bisa tahu karakternya, perilakunya, attitude-nya. Walaupun terkadang bagi mahasiswa tidak begitu penting. Ada beberapa kampus yang tidak mempertimbangkan itu, yang penting adalah otaknya. Jadi nang kampus bahkan sarungan, bah sandalan, bah suwanane suwek, bah rambutnya tuh, pakainya tidak penting. Yang penting dia proses PBN-nya jalan dan baik, proses dinamika pembelajarannya berjalan dengan baik, tidak masalah. Ada sebagian kampus yang seperti itu. Sama halnya ketika ada adik memperhatikan, kenapa sih di sekolah-sekolah atau kampus-kampus vokasi, misalnya D3, diploma, itu rata-rata mereka pakai baju seragam yang ditetapkan oleh kampus, misalnya di kebidanan, di keperawatan, di jurusan-jurusan vokasi yang tertentu, atau di pelayaran, di sebagainya, biasanya dia pakai seragam. Kalau kenapa di S1 umum, bebas saja. Ya, ada beberapa orang yang mungkin ketika itu ditertibkan dari hal-hal yang sederhana, itu bisa mempengaruhi jalan itu. Nah, itu hal ya tergantung pada individu dan lembaganya. Sama halnya kayak tentara, setiap hari latihan PBB, ya, baris berbaris. Kenapa kita harus latihan berbaris? Karena darangan adanya pelatihan PBB secara mental, secara psikologi itu akan berdampak kepada perilaku kedisiplinan. Misalnya, hadap kanan, gerak, Anda hadap kiri, apa yang terjadi? Artinya ketika melihat apa-apa, Anda harus konsentrasi, fokus pada situasi. Sama halnya ketika Anda kuliah, kalau Anda gak fokus, disiplin, ya lihat hasilnya nanti. Usaha tidak akan mengkhianati keberhasilan. Karena usaha sampean, ikhtiar sampean biasa-biasa saja, ya jangan harap hasilnya bisa sesuai dengan ekspektasi Anda. Mosok iso kuliah seminggu pisan mobil arang-arang dipene api. Walaupun IPK-nya bagus, ya bisa juga pengetahuannya dangkal. Artinya apa? Ketika ditanya, kamu pengantaran ilmu hukum dapat A ya? Iya. Kamu paham dengan mata uang itu? Ya sedikit Pak lah, itu salah. Oke, itu sumber hukum dalam arti formal ini agak meloncat ya. Jadi ada struktural dan sebagainya. Sumber hukum formal itu ada undang-undang dasar, ada kebiasaan atau adat, ada traktat, ada putusan hakim atau jurisprudensi, atau bisa juga doktrin atau perjanjian. Sumber-sumber hukum formal kayak undang-undang itu berarti sudah ada undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara, yang dibuat oleh lembaga legislasi atau DPR, sehingga itu diterapkan di dalam sebuah kehidupan berbangsa. Undang-undang apapun saya kira diatur semua. Apa sih nggak diatur kira-kira? Ya. Baju aja diatur, mungkin terkait dengan merek, standar nasional atau kualitasnya atau pewarnaannya bagaimana. Nah, itu dia juga diatur dalam undang-undang hukum industri. Kemudian ada hukum kebiasaan, ini biasanya tidak tertulis. Hukum adat, ini sumber-sumber hukum adat ya, seperti halnya ketika
adik-adik tadi saya tanyakan, ibu Anda mengatakan harus pakai baju ini, Dek, harus pakai ini. Ya juga terlihat karena kebiasaan, kesopanan. Ya ibu sama ibu cewek misalnya harus pakai baju seperti ini. Maupun modi bisa. Ada traktat perjanjian, bisa antar negara, bisa antar instansi, bisa antar individu. Ketika itu ada perjanjian, ya itu sudah masuk pada sebuah sumber hukum. Misalnya, hari ini ada yang izin nggak masuk, kenapa dia harus izin? Misalnya, kenapa dia harus izin tidak masuk? Ya mungkin karena kemarin kita sudah sepakat ada janjian untuk hari ini mengganti hari kemarin yang kita tidak masuk. Itu berarti sumber hukum. Ketika dia tidak masuk berarti ada konsekuensinya. Mungkin Anda absen atau izin, atau bisa juga yang masuk bisa juga menambah jumlah tatap muka yang kita lakukan. Kalau di dalam sistem setengah semester itu harus 7 pertemuan. Kalau dalam sistem Anda harus masuk 80%. Kalau Anda tidak ada kurang dari 80%, maka nama Anda akan terlihat merah. Ketika terlihat merah, nomor ujian tidak bisa. Walaupun tidak di-download tidak apa-apa, tetapi nanti ketika ngupload nilai, pertemuan Anda kurang, nggak bisa dibuka. Secara manual Anda dapat nilai, tetapi untuk masuk di dalam sebuah sistem yang nantinya bisa diterbitkan sebuah kartu hasil studi, tidak bisa. Nah itu kan aturan. Jadi perjanjian bisa muncul dari kedua negara. Negara itu bisa menjadi perjanjian bilateral atau trilateral, atau bisa juga PBB, OKI, atau apapun persatuan antar negara. Kemudian yang ketiga adalah jurisprudensi. Ini keputusan hakim terdahulu dalam suatu perkara yang diatur dalam undang-undang dijadikan pedoman oleh hakim yang lain untuk memutuskan perkara yang serupa. Jadi jurisprudensi itu hasil putusan hakim dengan kasus yang sama dijadikan referensi. Misalnya di Jawa Tengah ada pencuri ayam, dia dihukum 2 tahun. Kemudian di Jawa Timur terjadi juga kasus yang sama. Apakah harus dihukum berbeda? Yang di Jawa Tengah dihukum 2 tahun, di Jawa Timur 10 tahun. Loh kok bisa 10 tahun? Akhirnya protes. Lah sing sampean curi sama ayam kampung. Lah kene ayam kampus piye? Ayam kampus piye Pak? Loh ya beda berarti. Jadi kalau sama-sama curi ayam kampung ya tidak apa-apa, hukumannya 2 tahun sesuai dengan isi undang-undang. Tapi kalau Anda mencuri ayam kampus, loh digawe apa? Nah ini urusan. Atau bisa juga jurisprudensi itu tidak hanya hakim. Misalnya buka prodi mempunyai kebijakan yang mungkin ketika ada salah satu mahasiswa, misalnya, Bu, mohon maaf, kami kalau dituntut 80% absensi dari SIMA, ya tidak mungkin, Bu, saya masuknya baru kemarin, baru proses masuk jadi mahasiswa, perkuliahan sudah berjalan 5 kali misalnya. Nah yang 5 kali ini kan tidak mungkin, Bu, masa saya harus memutar waktu, atau bisa juga meminta dosennya untuk mungkin. Akhirnya Kaprodi memberikan kebijakan. Oh iya tidak apa-apa karena kamu dalam proses ini, tetapi kamu harus belajar dari temanmu atau mengunduh materi-materi yang ada di e-learning untuk mengganti pertemuan yang mungkin Anda tidak ikuti. Akhirnya jadi putusan. Kemudian di tahun berikutnya atau ada temanmu yang lain ada kasus yang hampir sama, loh Bu, saya kemarin seperti Mbak Alifah, seperti Mbak kita seperti itu, kasusnya hampir sama. Oh ya,
Kalau gitu ya kamu lakukan seperti temanmu yang kemarin. Nah, atau bisa juga mau ekstasi, ya ternyata di rumah keluargamu atau ayahmu belum dapat uang untuk membayar ekstasi. Jatuh tempo tanggalnya tanggal 5, padahal ayahmu nerimanya tanggal 10. Terus gimana ini? Akhirnya kamu datang ke kampus, Bu, ceritakan ke Kapolri. Akhirnya dapat rekomendasi, dapat surat pengantar untuk diberikan ke BAA untuk dimintai pertimbangan atau dispensasi prolongan waktu terkait dengan pembayaran keuangan selama 5 hari. Akhirnya diputuskan, oke, nggak apa-apa. Akhirnya ada temen bilang, aku ini kasus ini, aku oleh kok, coba sambil ngomong Putri, untuk dikai surat, kirim rekom nang ini, rekom, tapi ada. Akhirnya dapat kok, itu namanya ibuis progres. Itu nek kasus cilik-cilikan. Kalau tahu kasus besar, bisa juga ini melihat putusan hakim terdahulu, itu sebagai rujukan untuk keadilan. Itu bisa juga terjadi. Kemudian ada juga namanya doktrin. Doktrin ini terkemuka yang dijadikan dasar asas-asas penting dalam penerapan hukum. Jadi doktrin ini bisa juga pendapat para pakar. Jadi apakah kasus ini bisa dikategorikan pidana atau perdata? Ya, mungkin ketika saya menuduh seperti ini, ya, itu bisa dikatakan pidana atau enggak apa-apa, wong kan harus belajar, itu kan contoh Pak. Kami enggak marah kok. Nah, tapi orang sing marah rek protes. Akhirnya dimintai penjelasan para ahli. Anda menunjuk dengan tangan kiri, yang dikatakan pelanggaran adalah ketika ada sesuatu atau situasi ketika itu dalam kondisi apa. Nah, kondisi santai-santai normal ini ada apa, tapi lepas marah, pas ada kasus, ada masalah, bisa juga itu menjadi persoalan hukum, sumber hukum, sehingga dikenakan pelanggaran. Jadi pendapat para pakar ahli itu bisa menjadikan rujukan bagi hakim memutuskan sebuah. Anda ingat nggak kasus pemilu tahun 2019 atau 2014 Pilpres ketika itu ada sengketa pemilu kada pemilu. Akhirnya apa yang kedua? Para pakar-pakar dihadirkan semua dari UGM, dari UI, dari mana saja untuk memberikan statementnya terhadap kasus-kasus yang sedang terjadi, sehingga itu menjadi rujukan. Nah, itu namanya doktrin. Oke, itu ya, loncat. Doktrin sudah, oke. Perjanjian ini tambahan ya, perjanjian jurisprudensi doktrin perjanjian merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum atau apel don. Jurisprudensi doktrin perjanjian itu merupakan membantu pembentukan hukum. Sedangkan lemire jurisprudensi atau hukum doktrin kesadaran hukum sebagai determinasi pembentukan sebuah hukum. Nah, ini tambahannya. Oke, selesai ya.